berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
bagi dia kemasyhuran, bagi dia ketenaran, bagi dia yang berkuasa, bagi dia yang penuh kuasa, bagi dia Raja Maha Besar. Dia Raja Agung, dia Raja Maha Mulia, dia Raja yang perkasa, dia Raja ya Allah, dia Tuhan, dia Juru Selamat, kekasih jiwaku, penolong hidup kita, kekuatan kita, perlindungan kita, benteng keselamatan jiwa-jiwa, yang menghiburku, yang penolongku, yang segalanya bagi kami semua, yang segalanya bagi kita. Bagaimana kita bagi Raja Wali melintasi badai hidup, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi badai, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu di bawah hadirat-Mu.
singing glory, praise the Lord. I love you Lord, I love Jesus Christ, Lord Jesus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami datang lagi. Kami bersama-sama sidang jemaat-Mu, Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia yang ada di Ampura Wangdaran. Kami merasa bahwa setiap waktu, setiap saat kami ingin terus selalu bertemu. Kami selalu ingin ada di dalam naungan, di bawah kepala sayap-Mu. Kami ingin terbang tinggi bagaikan Raja Wali, dan kami menjadi kuat bersama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi Raja Wali. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan segala kebutuhan, dan diberkati, dinaungi, dilingkupi. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Pada pagi hari ini kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kekuatan roh Raja Wali yang dari surga, roh Kristus Yesus sebagai Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bapa, kami menyerahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati siang hari ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biar roh Allah menyertai, roh Allah bekerja, roh Allah membimbing, roh Allah memimpin, menuntun kita semuanya, agar kami sungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh kekuatan dan penuh kemampuan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan mereka yang masih ada di perjalanan. Tuhan, bimbing kami, bimbing mereka, hantarkan mereka sampai di tempat ini dengan selamat dan dengan sukacita, dengan sukaria, dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk bersama-sama kami memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini akan saya buka, kami sambut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut ibadah. Haleluya, amin. Kita akan membaca kisah sejarah pagi hari ini.
dan luar biasa, berkasa mulia Yesus di atas segala Tuhan ku
pujian dan penyembahan kami. Di saat pertengahan ini kami kembali untuk datang merenungkan firman. Biarlah kami merenungkan firman dengan kekuatan dan kasih karunia-Mu. Kami merenungkan firman dengan anugerah-Mu. Dengan demikian kami merasa kekuatan, kesehatan, kemampuan, damai, sejahtera, sukacita ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami, ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menyambut kebenaran-Mu dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang percaya kita siap dan yakin menerima firman, katakan amin. Silakan. Musik terus berjalan, tidak boleh berhenti musik.
Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Kenapa ilatmu? Ilatmu kenapa? Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan kembali firman Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini. Firman Tuhan mengajak saudara-saudara semua tertib untuk mendengarkan firman, disiplin untuk mendengarkan firman. HP semua dimatikan. Lihat Alkitabnya. Maksudnya jangan ada yang lain kecuali melihat Alkitab. Ya. Tenang. Hari ini adalah hari Minggu. Sebenarnya minggu yang kedua ini. Yang pertama kemarin tanggal 1. Ya. Minggu kedua ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tenang, tenang, tenang. Jangan berdiri, jangan duduk berdiri, turun naik kursi, jangan. Ya, semua harus tenang, tenang. Mari kita di sini membaca Alkitab kita, semua dibuka. Aduh, takut panas ya, takut panas. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua. Sudah ketemu? Kamu bilang amin kalau sudah ketemu. Masa lidahmu gak bisa ngomong. Efesus pasal 2 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Amin. Sudah ketemu? Bilang amin toh. Gak ngomong amin. Masa ngomong amin yang iso-iso? Bilang amin. Ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat yang kelima. Ya, apa artinya ini? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat spesial, istimewa. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita semua dulu sudah mati. Mati oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi dengan ayat ini, apakah ada orang yang tidak berdosa di dunia ini? Ada tak orang yang tidak berdosa? Jawab, tidak ada. Ya, jadi di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Amin. Nah, jadi kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Oleh sebab itu jangan ada orang yang mengaku dirinya kudus, yang mengaku dirinya suci, yang mengaku dirinya tidak pernah berbuat salah. Ada orang yang mengaku dirinya paling super, ya, paling pinter, paling bagus, ya, bertentangan dengan Alkitab. Jadi sesungguhnya kita semua adalah pelanggar, pembuat dosa, semua pembuat dosa atau orang-orang yang berdosa. Tetapi ayat ini sangat membantu kita untuk menegakkan keimanan dan keyakinan kita sebagai orang-orang
orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, bahwa Yesus telah menghidupkan kita bersama-sama, ya, atau Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kata Allah menghidupkan kita semua dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah kehidupan kita. Amin. Yesus Kristus adalah yang menghidupkan kita. Yesus Kristus adalah yang menghidupi kita. Amin. Nah, jadi di sini bahwa setiap orang Kristen, orang-orang yang percaya telah dihidupkan kembali. Jadi tidak ada orang Kristen yang mati. Ini pengertiannya. Tidak ada satupun orang Kristen yang mati, walaupun situasi dan kondisi apapun dan keadaannya seperti apapun. Ada yang sumbing, maaf. Ada yang dower lambenya. Ada yang seter matanya. Ada yang buta. Ya, orang Kristen ada yang timpang, kakinya berjalan, ada yang cedera, disabilitas dan lain sebagainya. Tetapi semuanya telah dihidupkan kembali oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menghidupkan orang-orang yang mengalami kematian oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Alias Yesus Kristus menghidupkan umat Kristen semua. Amin. Amin. Loh kok menengai? Bisu piye amin? Katakan amin. Yang keras loh kalau amin. Ya. Katakan amin. Amin. Aduh. Kok lembut teman nih suaranya. Yang berikutnya di sini, dan di dalam Kristus, ayat yang ke-6, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Apa? Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita semua dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, bukan di neraka. Amin. Di surga. Artinya tempat orang Kristen itu bukan di neraka. Ya. Ada orang Kristen yang mau masuk neraka? Tidak ada. Jadi orang Kristen semua inginnya masuk surga. Ya. Inginnya hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Itu adalah kemauan orang Kristen dan status orang Kristen. Jadi orang yang percaya, orang yang beriman, orang Kristen, semuanya akan menempati posisi, yaitu di surga yang mulia. Ayat yang ke-7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa? Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Apa artinya ini? Bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang Kristen di sini diberikan kekayaan. Kekayaan akan kasih karunia-Nya, berlimpah-limpah akan kasih karunia-Nya, meluber meluap, banjir kasih karunia ada di dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Amin.
Jadi di sini bahwa kasih karunia itu sangat berlimpah, bukan minus, bukan minim, bukan sedikit. Ya, tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu berlimpah. Apa pengertiannya berlimpah? Tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah selesai-selesai. Kasih karunia mengalir, membanjiri, melimpah meluap, terus memenuhi kebutuhan setiap orang Kristen dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini saya tekankan, saya tegaskan. Keselamatan, surga, kehidupan kekal, itu adalah pemberian Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah dan menerima kasih karunia itu jika Tuhan tidak memberikan. Pada zaman sebelum Yesus Kristus, semua orang mencari kasih karunia, mencari Allah. Zaman Taurat di sini orang masih mencari Allah. Karena apa? Allah jarang-jarang muncul. Hanya sekali tempo muncul, hanya acap kali muncul, tidak sering kali muncul. Saat-saat mungkin membutuhkan atau dibutuhkan, saat-saat diperlukan, Allah muncul lewat mimpi, lewat inspirasi, juga lewat di sini wahyu, lewat ilham dan lain sebagainya. Tetapi zaman kasih karunia di dalam Yesus Kristus, keimanan kealahan kita beda dengan keimanan dan kealahan pada saat itu. Karena apa? Keimanan dan kealahan yang ada saat ini adalah keimanan dan kealahan yang bukan mencari Allah. Allah nggak dicari-cari, Allah nggak usah dicari. Ada yang salah kaprah ngomong, seorang hamba Tuhan atau pendeta, ayo mencari Tuhan. Dicari kemana? Ayo rajin mencari Tuhan. Loh, Tuhan kok masih dicari-cari? Jadi keimanannya, konsepnya salah pengertiannya. Karena Tuhan sudah tidak perlu dicari-cari. Allah itu sudah Immanuel. Allah itu sudah bersama kita. Amin. Atau menengah. Bilang amin. Yang keras, belajar amin yang keras. Bilang amin kalau ingin jadi orang yang baik. Kamu mau jadi orang yang baik kan? Siapa yang mencontoh? Bilang amin. Bilang amin. Walaupun mau mati, bilang amin. Ya. Jangan malas amin. Yang khotbahnya serius tengah mati, masa kalian tidak amin? Ya. Katakan amin. Perhatikan dengan baik, jangan pikirkan yang lain. Ya. Pikirkan khotbah, dengarkan khotbahnya dengan baik. Jadi zaman sekarang ini bukan seperti zamannya Daud, bukan zamannya Musa, bukan zamannya Elia, bukan zamannya Elisa. Tetapi zaman sekarang ini adalah zaman kasih karunia, zaman Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Amin.
Zamannya kasih karunia. Jadi zaman kasih karunia ini adalah zamannya yang tidak perlu mencari Allah, tapi Allah sudah ada di dalam hati kita, Allah sudah ada di dalam pikiran kita. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh kita dipenuhi oleh Allah kita. Amin. Itu pengertiannya. Jadi tidak perlu kita di sini ada bahasa-bahasa yang salah. Ayo mencari Tuhan. Ayo mempertahankan iman. Imanmu dipertahankan di sana. Iman itu sudah ditempel, kayak pelangko ditempel seperti materai yang sekarang harganya 10.000, ya. Jadi ketika ditempel dengan materai itu, maka materai itu sudah tidak bisa dilepas lagi. Karena apa? Sudah ada tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan di atas materai, artinya di sini adalah sah. Amin. Sah. Jadi kalau sudah ditempel dengan materai itu artinya sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat lagi dan tidak bisa dirubah lagi. Hukumnya sah secara rohani. Jadi Allah kita di sini nggak lari kemana-mana. Allah kita nggak pergi kemana-mana. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tetapi Allah kita selalu nempel di dalam pikiran kita, nempel di dalam hati kita, nempel di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, dan nempel menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam hidup kita, menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang tidak dikuasai oleh tubuh, jiwa, dan rohnya, mati secara rohani. Tetapi di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan dan Allah kita di sini, ya Allah menguasai di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hidup, memperoleh kehidupan, memperoleh kesehatan, kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya akan memberikan pemahaman lebih lama lagi. Saya tidak mau kalau diburu-buru. Kalau kalian terburu-buru dengarkan firman Tuhan, gak sungguh-sungguh akhirnya. Kenapa? Terburu ke sana sini, pikirannya sana sini. Akhirnya apa? Gak dapat apa-apa. Nah, penting ya. Dengarkan baik-baik supaya di sini saya bisa mengatur waktunya dengan baik. Saya nggak perlu khotbah lama-lama sebenarnya. 30 menit cukup, 40 menit cukup. Tetapi oleh karena kalian kurang mendukung saya dalam khotbah ini, maka kalian di sini ya masih belum mengerti, saya lihat. Belum paham akan kebenaran. Belum paham akan firman Tuhan ini. Karena apa? Kalian melantur pikirannya ke sana sini. Ya. Jangan sampai terjadi ngelantur pikiran sana sini. Sekalipun mau mati pun di sini harus fokus ya kepada firman Tuhan dan fokus kepada Alkitab. Kalau enggak berbahaya, kerohaniannya berbahaya. Ayat yang 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada program yang progres, yang jelas, yang dari Allah, bahwa kita ini adalah direncanakan oleh Allah. Kita ini dipersiapkan oleh Allah. Kita ini dibuat untuk menjadi milik Allah sepenuhnya, seutuhnya. Sehingga kita ini yang menjadi anak-anak Allah, kita menjadi umat Allah.
Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi umat Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita kebenaran. Ini adalah tujuannya. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya harus memberitakan Injil, harus menjadi penyampai, menyampaikan atau menyambung lidah Allah untuk semua umat, supaya di sini mendengar, supaya tahu dan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki integritas, kualitas, potensial, dan kemampuan yang luar biasa. Bukan sekedar Allah, tetapi Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Biarlah kita semua paham dan mengerti hal ini, ya. Jadi setiap orang di sini, orang yang percaya, orang Kristen, harus memahami arti daripada Injil. Injil Yesus Kristus Tuhan, bukan Injil yang lain. Injil Yesus Kristus Tuhan adalah Injil yang mengedepankan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kasih yang melampaui batas segala-gala yang ada di dalam kasih itu sendiri. Kasih itu panjang, lebar, luas, tinggi, dan sangat dalam. Tingginya tidak bisa terukur, dalamnya, luasnya, besarnya, dan semuanya ada di dalam kasih Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang lain, hanya di dalam kasih Yesus Kristus. Di sini semua orang memiliki kasih yang besar, kasih dan pengampunan. Ada orang punya kasih tapi tidak bisa mengampuni. Ada orang yang bisa mengampuni tetapi tidak punya kasih. Orang apa itu? Orang-orangnya. Jadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus harus memiliki, memang sudah ada dan memiliki kasih dan pengampunan yang besar. Amin. Kasih itu meluap, kasih itu meluber, kasih itu melimpah-limpah, dijelaskan dalam Alkitab ini. Yaitu hanya kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang telah mati, yang rela untuk mati di kayu salib, yang menerima aniaya, sengsara, dan menerima penderitaan, sehingga bagi mereka semuanya Yesus Kristus dikorbankan. Bagi mereka semuanya Yesus Kristus martir di dalam hidupnya. Belum sampai 40 tahun dia sudah meninggalkan dunia dan mati di kayu salib. Itu adalah perjuangan yang sangat besar, perjuangan yang sangat berat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak berjuang seperti itu. Ada orang sok berjuang, ayo berjuang untuk Kristus, ayo bekerja keras untuk Kristus. Tidak. Kalau berjuang ya untuk dirinya sendiri, kalau berjuang ya untuk keluarganya, kalau berjuang ya untuk negara, kalau berjuang ya untuk kehidupan masyarakat. Jadi dan untuk keperluannya sendiri. Itulah perjuangan yang ada di dalam kekristenan. Jadi tidak ada orang Kristen berjuang untuk Tuhannya itu. Ya, saya berjuang demi Tuhan. Salah. Jadi Tuhan tak perlu diperjuangkan dengan kekuatan manusia, karena Allah kita itu sudah kuat, sudah dahsyat, hebat. Sudah, kitalah yang diperjuangkan oleh Allah, dan kitalah yang dibela oleh Allah, dan kita tidak membela Allah. Jadi kekristenan jangan salah kaprah.
sok rohani membela Allah, sok beriman membela Allah. Sesungguhnya yang dibela adalah kita. Sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Allah itu adalah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Dengan demikian kita memiliki segala sesuatu yang baik, memiliki kekayaan, kemampuan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, dan hikmah. Itu semuanya perjuangan Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah mati di kayu salib dan dikubur 3 hari, kemudian bangkit kembali. Ia menampakkan 40 hari 40 malam, kemudian kembali terangkat ke surga. Itu adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Jangan mantu-mantu amin dengan suara. Saya maunya dengan suara. Karena kalau kamu nggak biasa pakai suara, nanti di sekolahmu juga nggak pakai suara, di mana-mana nggak pakai suara. Saya mengajarkan communication, komunikasi kata-kata, komunikasi bicara. Ini sangat penting. Tidak akan sukses orang yang tidak bisa bicara dengan baik. Orang yang bisa bicara dengan baik itu orang pasti sukses. Karena apa? Komunikasi kata-kata yang penting. Juga komunikasi tanpa kata. Itu halo efek namanya. Jadi kalau orang memiliki gerakan-gerakan tangan, ya mimik wajah, serasi dengan perkataan, ini akan menguatkan dan meneguhkan sehingga menjadi seorang orator, menjadi seorang pembicara, menjadi seorang juru kampanye, menjadi seorang juru bicara di mana-mana. Itu karena komunikasi. Belajarlah bicara yang baik, komunikasi yang baik. Suara yang keras, bagus suara yang keras. Siapa yang melarang suara keras? Suara keras itu bukan gak sopan. Yang gak sopan itu suara kasar. Ya, suara kasar, suara yang suka maki-maki orang itu, walaupun pelan-pelan, itu namanya kasar. Ya, tetapi suara yang keras itu bukan berarti kasar. Suara keras itu supaya didengar orang. Yang A dikatakan A, yang B dikatakan B, yang C dikatakan C, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu adalah supaya didengar orang. Belajar ya dengan bahasa kata-kata yang keras, volumenya. Kalau orang yang sudah pernah belajar di marketing, di salesmanship, itu pasti suaranya keras. Walaupun itu dulunya kurang bisa bicara, agak pelan-pelan mungkin ya, agak susah bicara. Ya lama-lama akan menjadi orang yang kita bicara dan bicaranya akan jelas dan keras. Kalian lihat ya ketika ada dipertontonkan di dalam TV, apa itu? Waktu ada apa namanya perlombaan dalam masa pemasaran, lihat itu. Chef Arnold, Chef Renata, Chef Arjuna ngajarkan supaya suaranya keras, supaya suaranya jelas, ya tidak keremak-keremek seperti Arjuna, ya bukan seperti itu, tetapi mengajarkan suara keras. Semua orang yang berada di dalam dunia politik, di dalam dunia rohani, pengkhotbah itu suaranya keras, tidak ada suara yang tidak keras. Hanya orang sakit saja di situ yang suaranya tidak keras. Jadi penting belajar suaranya keras. Amin. Amin, amin, amin. Dari ayat yang 11. Karena itu ingatlah bahwa dulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi selanjutnya di sini bahwa setelah kita berada di dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, maka kita disebut orang yang bersunat. Jadi itulah penjabarannya, itu adalah penjelasannya tentang, yaitu di sini
kasih karunia. Kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus itu sangat lebar, luas, tinggi dan dalam. Pengampunannya, kasihnya, kebenarannya, kekudusannya sangat lebar, sangat luas dan sangat dalam, tidak sempit. Ya, tidak sedikit. Sangat dan sangat. Ini penting. Ketika kita menanggapi segala sesuatu, kita harus membawa persoalan ini kepada firman, supaya kita di sini bisa melihat kebenaran. Karena segala sesuatunya di sini harus bercermin dalam Alkitab dan harus bercermin pada firman. Jikalau tidak, melenceng, salah kaprah. Oleh sebab itu firman adalah merupakan satu cermin bagi semua apa yang ada, permasalahan, persoalan dan berbagai kebutuhan di dalam kehidupan kita adalah firman. Tanpa firman gagal, tanpa Alkitab gagal semuanya. Jangan main-main dengan firman, jangan main-main dengan Alkitab. Kalau orang tidak mentaati, artinya tidak mau serasi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, pasti gagal itu. Hidupmu masih panjang, kamu masih SMP, SMA, dan masih kuliah. Kalau kamu gak betul-betul memahami Alkitab, memahami firman Tuhan, ini akan gagal. Gagal bukan berarti gak selamat. Tapi kalau gagal buat apa hidup? Kalau gak sukses, hidup gak berguna, gak bermanfaat bagi dunia ini, buat apa? Makanya sungguh-sungguh belajar, mendengar, memuji, menyembah dengan sungguh-sungguh tentang, yaitu firman, tentang Alkitab, tentang rohani, tentang kebutuhan rohani. Jadi kita ini butuh, ya, rohani ini butuh diisi, yaitu firman, butuh diisi kebenaran. Memuji, menyembah, menyanyi dengan sungguh-sungguh, berkata, berbuat, berpakaian, pakai baju yang baik untuk ibadah. Jangan asal-asalan. Kalau pergi ke pesta orang pernikahan pakai baju bagus, tapi kalau melayani di perjamuan, melayani di dalam gereja pakai baju jelek, seenaknya saja, semaunya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Jadi pakai bajumu yang baik, celanamu yang baik, bila perlu sepatumu dipakai. Itu kalau untuk melayani. Karena apa? Yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena kita sudah diberi yang terbaik. Loh, kita ini sudah diberi yang terbaik oleh Tuhan. Yang seharusnya masuk neraka, mati kejang-kejang di neraka, tetapi kita diberikan hidup segar di surga. Masa kita mau main-main di hadapan Tuhan? Mau seenaknya saja, tidak tahu diri, tidak pantas. Saya melihat orang yang seperti itu, ya sungguh sangat kecewa dan prihatin. Melihat kalian yang tidak menghargai di dalam ibadah. Hargai ibadah walaupun belum banyak anggota, belum banyak jemaat. Jadi dimulai dari yang sedikit, yang kecil, tanpa jemaat, banyak jemaat, dan terus akhirnya di sini banyak anggota. Tetap taat, disiplin, maksudnya itu disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal pelayanan, disiplin dalam hal memuji, menyembah, disiplin dalam hal pelayanan musik dan lain sebagainya. Jangan seenaknya, ya. Ini sangat penting. Baik, saya tambahkan satu ayat yang tidak kalah dengan pentingnya, yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Dibuka
ngelamun terus. Gak usah ikut-ikutan kakakmu sih gak bener. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi kalau kita tidak berdosa, Kristus gak usah mati. Tetapi oleh karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, maka Kristus telah mati. Harus mati. Dan Kristus pasti mati. Karena apa? Untuk kita, orang-orang yang berdosa. Bersyukur kita, karena kita orang yang berdosa diselamatkan. Orang yang seharusnya masuk neraka dibawa ke surga. Bersyukur, berterima kasih. Jangan lebay, jangan cuek. Bersyukur, bersyukur dan terima kasih kepada Allah karena kita diselamatkan. Seharusnya mati di neraka, seharusnya kita dihukum, mendapatkan hukuman kekal. Tetapi kita sekarang sudah diselamatkan. Maka kita bersyukur dan berterima kasih. Bersukaria, bersukacita itu. Jangan karena segala sesuatu yang kurang berarti, yang tidak berarti, terus malas ibadah, malas menyembah, malas muji. Sudah dikasih talenta memuji, gak mau memuji. Sudah dikasih talenta main musik, malas main musik. Sudah dikasih talenta khotbah, malas khotbah. Harus rajin, karena sudah dikasih karunia, sudah kasih talenta, sudah dikasih segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Yesus telah mati bagi kita. Kita sebagai orang-orang yang berdosa. Gak perlu menangis karena Yesus. Yesus gak usah ditangisi. Tangisilah dirimu sendiri. Karena apa? Kematian Kristus membuat sukacita bagi kita orang-orang yang percaya. Karena apa? Kita diselamatkan, kita diampuni, kita diangkat, kita dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, bersenang hati di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian dan penyembahan untuk menyambut perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Roti anggur dibagikan. Ku telah mati dan tinggal
tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita mengangkat roti di tangan kita, tanda mengangkat nama Yesus, meninggikan nama Yesus, mengagungkan namanya dan memuliakan Dia. Roti ini adalah lambang daging Yesus Kristus. Sebagaimana orang yang memakan daging Yesus Kristus akan beroleh hidup selama-lamanya, inilah roti kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selanjutnya kita mengangkat anggur. Anggur ini adalah lambang darah Yesus Kristus yang telah menggujur di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya mengalir menetes ke bumi. Tiada henti-hentinya darah dari pagi hingga sampai sore hari. Dan ia terus membasahi seluruh bujur tubuhnya.
bahkan menetes ke bumi, tanda kehidupan. Darah adalah tanda kehidupan bagi umat, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang Kristen. Barang siapa minum darah Kristus, ia akan beroleh kehidupan selama-lamanya. Dan oleh sebab itu ini adalah lambang darah Kristus Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus Christ. Glory, singing glory, praise the Lord. Glory, haleluya. Puji, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Ya apa yang telah sah. Oh haleluya. Ya Allah, mengingatkan kembali kami dalam 2000 tahun silam bahwa kematian, kebangkitan
dan kehidupan, membawa semua umat Kristen, orang-orang yang percaya untuk hidup, untuk bangkit, untuk menang. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan atas selalu mengingatkan kami, membuat renungan di dalam hidup kami, terngiang-ngiang dalam hati kami dan pikiran kami, bahkan telinga rohani kami, untuk terus kami mengingat kasih karunia, anugerah, pertolongan Tuhan, kematian-Mu di kayu salib. Tuhan berkati semua hamba-Mu, semua pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu, dan berkati semua orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada, lewat media elektronik, media massa, dan lewat media sosial ini. Tuhan, mereka boleh mendengarkan kasih karunia, anugerah pertolongan Tuhan yang semakin berlimpah-limpah atas kami semua. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami menerima dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapak sudah terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan dia berkata kekuatan bisa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, berikan keamanan, berikan kemakmuran bagi seluruh kehidupan bangsa negara kami. Biarlah kasih-Mu menyertai segenap kehidupan pemerintahan dan perekonomian negara kami Tuhan. Juga berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit saat ini, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun hidupnya. Kau menyembuhkan mereka Tuhan, Kau memulihkan hidup mereka. Biarlah kasih-Mu menyertai segenap hidup mereka itu. Di dalam nama Tuhan Yesus juga berdoa bagi sekolah kami tempat ini, berkati pekerjaan kami, sekolah kami, seluruh aktivitas dan kegiatan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya Kau buat berhasil dalam tangan-Mu, dan saatnya kami akan kembali melakukan aktivitas Tuhan. Kau
kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk memujimu kembali Tuhan. Juga kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami lakukan Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan pengumuman untuk minggu depan firman Tuhan yang akan dilayani saya sendiri dan ujian saudara Eva. Ibadah umum jam 8 pagi hari Minggu, ibadah semalam Minggu jam 8 pagi hari Minggu, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat ibadah pemuda remaja hari Sabtu, latihan musik hari Sabtu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan dan kemampuan, hormat,
kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kekayaan dan segala kelimpahan kita terima dalam nama Yesus Kristus semua. Diberkati yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.